Berawal di sebuah perkumpulan tengkorak, Bond sudah melihat targetnya. Lalu ia kembali menuju kamar bersama seorang wanita. Saat sampai, ia keluar menuju jendela. Bond menuju atap gedung. Bond melihat beberapa orang dan target sedang membicarakan pengeboman di tempat stadion. Mereka juga menyebut seorang nama, yaitu si Raja Pukat. Saat Bond akan menembak, mereka menyadarinya. Namun Bond berhasil menembak sebagian dari mereka. Akan tetapi targetnya yang bernama Skiera berhasil kabur. Dan gedung itu pun seketika meledak dengan sendirinya. Kemudian Bond melihat Skiera lari dan mengejarnya. Skiera menaiki helikopter. Bond terus mengejar dan menaiki helikopter itu. Bond berhasil menendang Skiera keluar dari helikopter. Pilot yang ada di helikopter seketika dibunuh oleh Bond. Dan Bond langsung menggantikan posisi pilot itu. Bond berhasil menemukan cincin yang nanti kita akan tahu apa misteri di dalam cincin itu. Singkat cerita, M memberikan koran berita kecelakaan di Meksiko. M mengetahui bahwa itu ulah dari Bond. Dan 5 menit lagi dinas keamanan akan datang. Dan M harus menjelaskan semuanya. M mengatakan kau menghancurkan blok bangunan. Bond menjawab, lebih baik menghancurkan blok bangunan daripada harus menelan banyak jiwa di stadion. Lanjut M mengatakan, sedang apa kau di Meksiko? Bond mengatakan ia hanya berlibur. Kemudian ia diskor. Saat Bond akan pergi dinas keamanan datang. Dia bernama Max. Lalu mereka berkenalan. Well, it's a pleasure to finally meet you, 007. I've had a lot of... Congratulations on your new appointment. Thank you. Max mengatakan bahwa kita akan mengeluarkan intelijen Inggris dari kegelapan menuju cahaya. Dan M menyuruh Bond ke Q untuk pemeriksaan medis. Bond pergi dan Penny menghampirinya untuk memberikan sesuatu. Namun Bond mengatakan untuk mengantarkan paket itu ke tempatku jam 9 malam. Malam harinya Penny mengantarkan paket tersebut. Penny mengatakan kau punya rahasia dan kau tidak mau mengatakannya. Kemudian Bond memperlihatkan rekaman milik M. Di rekaman itu M mengatakan, tolong carikan orang yang bernama Marco Skiera dan bunuh dia dan jangan lewatkan pemakamannya. Ia menemukan rekaman itu di kotak suara setelah M sudah terbunuh. Sejak itu Bond melacak keberadaan Skiera. Penny menanyakan, kapan dimakamkannya? Bond menjawab, 3 hari lagi. Bond meminta tolong kepada Penny untuk menyelidiki seseorang yang bernama si Raja Pukat. Penny mengatakan kau menyuruh kepadaku untuk menjadi mata-matamu. Kau percaya kepadaku, Bond? Kemudian Penny pergi dari tempat Bond. Kemudian Bond melihat isi paket itu. Ternyata itu isi berkasnya sejak ia berumur 12 tahun. Keesokan harinya Tanner dan Bond menyusuri sungai. Tanner mengatakan gedung MI6 yang sudah meledak akan diruntuhkan 1 minggu lagi. Lanjut mereka memasuki lorong untuk ke tempat rahasia Q. 007. Saat di dalam markas, Q menyuntikkan pelacak ke dalam tangan Bond agar mereka selalu tahu di mana keberadaan Bond. Kemudian Q memperlihatkan mobil mewah kepada Bond. Namun mobil ini milik agen 009. Tapi sebagai gantinya, Q memberikan sebuah jam tangan. Lanjut, Bond mengatakan kepada Q, sekarang kau selalu tahu di mana posisiku. Bond meminta tolong kepada Q untuk melenyapkan keberadaannya beberapa waktu ke depan. Di sini Q beralasan bahwa pelacak itu masih dalam waktu pengembangan, jadi akan aktif 48 jam setelah disuntikan. Bond tersenyum kepada Q karena sudah bersedia membantunya. Di sisi lain, Penny menerima sebuah paket yang berisi surat terima kasih dan sebuah ponsel. Keesokan harinya setelah Q kembali, temannya mengatakan agen 009 mau mengambil mobil. Saat Q memasuki ruangan, ia terkejut karena mobil itu sudah tidak ada. Singkat cerita, Bond sudah ada di Roma menuju pemakaman Skiera menggunakan mobil agen 009. Di pemakaman itu terlihat istri Skiera bernama Lucia sedang bersedih atas meninggalnya Skiera. Bond menghampirinya. Lucia bertanya,
"Apa profesi Anda?" Bond mengatakan bahwa ia asuransi jiwa. Malam harinya Lucia menuju kolam. Ia menyadari bahwa dirinya akan dibunuh. Ketika akan dibunuh, seketika Bond menembak orang yang akan membunuh Lucia. What a lovely view. Lucia mengatakan kepada Bond, "Kau membunuh suamiku." Bond mengatakan, Sciarra adalah seorang pembunuh. Dan setelah itu, Witcher. Lah, tahulah kalian juga. Wik. Setelah selesai, Bond akan menelepon Felix Leiter. Leiter akan menghubungi kedubisnya dan akan membawamu pergi dari tempat ini. Setelah itu, Bond menuju sebuah gedung. Saat memasuki gedung, ia melihat organisasi yang bernama Spectre. Kemudian seseorang datang, dan itu adalah ketua mereka yang bernama Franz. Organisasi itu berkumpul membahas tentang gagalnya pengeboman di Stadion Meksiko. Moro mengatakan bahwa Gerard harus pergi ke Altaus untuk pergi membunuh si Raja Pukat. Di sini Gerard bersedia, namun seorang bernama Hinks datang dan langsung membunuh Gerard. Welcome. Hinks mengambil alih misi Gerard untuk membunuh si Raja Pukat. Dan tiba-tiba Franz mengetahui bahwa Bond sedang mengintai mereka. Bond langsung lari dari gedung itu dan pergi menggunakan mobilnya. Di sini Hinks mengejarnya. Saat di mobil, Bond menghubungi Penny dan mengatakan kalau 3 negara yaitu Hamburg, Tunisia, Meksiko saling berkaitan. Spectre melacak serangan di 3 negara itu. Lanjut, Penny mengirim foto si Raja Pukat. Bond mengetahui bahwa White lah si Raja Pukat. Bond menyuruh Penny memeriksa satu nama yaitu Franz Obhauser. Di sini Bond terus dikejar ke pinggir walungan. Ketika mendekati jalan buntu, Bond melompat menggunakan kursi pelontar dari mobilnya. Sedangkan mobil itu tenggelam ke dalam sungai. Bond selamat menggunakan parasut.